Perihal perluasan perkampungan masyarakat hukum adat Toga Pakpahan dari Desa Pakpahan, Kecamatan Unarunggu, Samosir, ya, ke tempat-tempat utama perkampungan masyarakat hukum adat. Dengan seringnya saya memposting tentang Toga Pakpahan, saya juga dapat berbagai masukan data dan informasi dari keluarga besar Toga Pakpahan yang membuat saya mungkin ke depan akan semakin terbuka membuat berbagai publikasi atau video tentang Toga Pakpahan. Berbicara masalah Toga Pakpahan di Samosir, kalau dilihat perkampungan masyarakat hukum adat keturunan Raja Sonang di Kecamatan Unarunggu Samosir, di mana urutan perkampungannya dari timur ke barat adalah Toga Gultum, Toga Samosir, Harianja, Toga Pakpahan, dan Setinjak. Toga Pakpahan sendiri, ya, perkampungannya di Kecamatan Unarunggu terdapat di Desa Pakpahan, di mana di Desa Pakpahan ini dikenal dengan 3 dusun, yaitu Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3. Dusun 1 dan Dusun 2 dikuasai dan digunakan oleh Hutan Namora Pakpahan, sedangkan Dusun 3 dikuasai dan digunakan oleh Hutan Raja dan Lumban Boshi Pakpahan. Berbicara pada era-era pembukaan perkampungan masyarakat hukum adat Toga Pakpahan di tempat-tempat, ya, sebagai perkampungan yang utama. Saya katakan sebagai perkampungan utama, ya, karena setelah periode menjelajahi untuk pengembangan perkampungan masyarakat hukum adat di tahap pertama dari Toga Pakpahan juga diikuti dengan tentunya dengan perkembangan atau pengembangan dari perkampungan baru atau perutan baru dari Toga Pakpahan. Seperti belum lama ini ada juga saya tahu, ya, perkampungan Toga Pakpahan, saya ada yang ngasih tahu di Marom, di Porsea, dan juga ada di Baligi dan lain berbagai tempat lagi. Yang saya sampaikan ini adalah kampung-kampung yang telah terstruktur dalam sebuah masyarakat hukum adat dengan memiliki 7 ciri masyarakat hukum adat yang dibicarakan selama ini. Saya mencatat bahwa proses perluasan perkampungan Toga Pakpahan dari 3 marga atau 3 sebutan di dalam Toga Pakpahan, yaitu Hutan Raja, Hutan Namora, Lumban Boshi Pakpahan. Ya, saya mencatat dari Hutan Raja proses pembukaan perkampungan baru ditandai dengan keberangkatan Opu Datuk Rahmat Pakpahan menuju tempat, khususnya memang dulu, ya, tempat ini adalah disebut Tapanuli Utara yang sekarang sudah dimekarkan tentunya, ya, lebih tepatnya daerah baru kita sebutkan begitu. Ya, tentang alasan atau hal yang membuat Opu Datuk Rahmat harus meninggalkan Samosir, ya, saya juga lagi mengumpulkan bahan-bahannya, sebagian sudah dapat, dan kalau memang sudah komplit nanti bisa terbuka saya buatin juga dalam bentuk video. Nah, wilayah yang saya catat sebagai perkampungan atau ibaratnya daerah baru yang disinggahi oleh Opu Datuk Rahmat Pakpahan adalah di Jaji Raja, di mana di Jaji Raja ini, ya, saya mencatat, ya, Opu Datuk Rahmat menikah dengan Borusi Hotang. Dari pernikahan ini, ya, antara lain dikaruniai, ya, sebagai anak pertama bagi Opu Datuk Rahmat, yaitu Partukut Boshi Pakpahan. Daerah berikutnya yang dijelajahi oleh Opu Datuk Rahmat Pakpahan adalah Poki. Ya, di Poki ini Opu Datuk Rahmat bertemu dengan Opung Boru Simanjuntak, dan di awalnya, ya, cuma mendapatkan anak putri, dan selanjutnya Opu Datuk Rahmat, ya, di dalam catatan saya, nanti saya harapkan kalau ada dikoreksi tolong saya dikasih masukan, dan kalau salah akan saya koreksi dalam video berikutnya, melakukan perjalanan berikutnya ke wilayah Pangaribuan,
di mana di sana diperkirakan sudah berada Toga Pak Pahan lain, yaitu Datuk Ronggur Pak Pahan dari Hutan Namora Pak Pahan. Sepulang dari sana ke wilayah Humbang, Opu Datuk Ramot Pak Pahan menikah dengan Buru Manalu. Dari Buru Manalu saya mencatat Datuk Ramot mendapatkan anak, yaitu yang pertama adalah Opu Mogot Laut, baru Opu Tumanggu Raja, dan berikutnya adalah Opu Tangga. Sedangkan di dalam perjalanan berikutnya, Opu Datuk Ramot Pak Pahan masih di sekitar Humbang, yaitu menikah lagi, atau lebih tepatnya saya catat ke wilayah Bakara, menikah lagi dengan Opung Boru Banggaul. Dari sana dapat anak namanya Leang Aji. Nah, sebetulnya Leang Aji, Opu Datuk Ramot sempat kembali lagi ke Poki dan bertemu dengan Opung Boru Simanjuntak, mendapatkan anak laki-laki yang namanya Langga Diaji. Jadi sebetulnya di dalam struktur keturunan Opu Datuk Ramot Pak Pahan yang mulai dari Partukot Bosi nomor 1, kedua Opu Mogok Laut, ketiga Tumanggu Raja, keempat Opu Tangga, sebetulnya kelima adalah Opu Langga Diaji, dan bungsu adalah Leang Niaji dari Opung Boru Banggaul. Tentu dikaitkan dengan sistem adat di Samosir dan khususnya ke wilayah Humbang, memang ada perbedaan sedikit ya. Memang di dalam berbagai masyarakat hukum adat atau tempat bisa saja terjadi konsep di dalam tatanan hukum adat. Ingat, tatanan hukum adat ini dalam unsur masyarakat hukum adat itulah unsur yang ketujuh, adanya hukum adat. Di mana pada umumnya di Samosir memang walaupun terakhir lahirnya, kalau itu lahir dari istri yang duluan, maka tetap ditempatkan sebagai anak bagian dari generasi yang dipanggil sebagai abang. Tapi berbeda dengan keturunan dari Opu Boru Simanjuntak yang merupakan istri dari Opu Datuk Ramot, walaupun sebetulnya kalau dilihat di runut adalah merupakan istri kedua, dari urutan kedua maksudnya, tapi Opu Langga Niaji Pak Pahan bisa ditempatkan di urutan kelima, yang tentunya di dalam berbagai struktur masyarakat hukum adat, khususnya di sisi hukum adatnya ini dimungkinkan berbeda. Nah, dari pengembangan perkampungan masyarakat hukum adat dari perkampungan atau yang dibuat oleh Opu Datuk Ramot dan keturunannya, maka paling tidak di Humbang misalkan dikenal perkampungan masyarakat hukum adat dari Hutaraja. Misalkan ada di Litong Nihuta, ada di Kecamatan Dolok Sanggul, ada di Kecamatan Sijama Polang, ada di Kecamatan Pakat. Kalau di Humbang, kalau di Tapanuli sebetulnya wilayah perkampungan masyarakat hukum adat dari Hutaraja sebagai pengembangan yang dilakukan Opu Datuk Ramot Pak Pahan, misalkan adalah di Kecamatan Pangaribuan, yaitu khususnya di Desa Pak Pahan, di Desa Sibiki, dan di Desa Hutaraja. Sedangkan di Kecamatan Permonangan diperkirakan di Hau Gajang atau Lubu Sunut, dan juga tentunya walaupun tidak seluas di Luban Pak Pahan, di Parulokan atau Litung Nihuta, tetap kita anggap misalkan Poki, tempat Opung Boru Simanjuntak adalah sebuah perkampungan yang juga kita anggap sebetulnya perkampungan dari bagian perkampungan Hutaraja Pak Pahan.
Jadi itulah perkampungan atau penjelajahan dari perluasan perkampungan yang dilakukan oleh Opu Datu Ramot. Sedangkan perluasan perkampungan yang dilakukan oleh Opu Datu Ronggur yang bersamaan keberangkatannya dengan Opu Porhasma Junging ya dari Hutan Namora Pak Pahan, ini juga dilakukan sama dengan Opu Datu Ramot Pak Pahan di generasi keempat, sama-sama di generasi keempat berangkatnya. Cuma kalau Opu Datu Ronggur Pak Pahan pas berangkat sudah menikah, sudah memiliki anak. Kalau Opu Porhasma Junging masih doli-doli atau masih belum menikah. Di dalam perjalanan berikutnya dari Opu Datu Ronggur Diaji Pak Pahan yang menikah dengan Boru Sigalingging dan juga Boru Nenggolan, juga bersama adiknya si bongsu yaitu Opu Porhasma Junging Pak Pahan yang menikah akhirnya dengan Boru Sitompul. Ya, perkampungan masyarakat hukum adat yang dikembangkan di tempat-tempat tertentu ya bisa dikenal di Kecamatan Pangaribuan dan juga di Kecamatan Pahai Julu dan juga di Kecamatan Pahai Jai. Jadi paling tidak pengembangan perkampungan masyarakat hukum adat yang dilakukan oleh Opu Datu Ronggur Diaji Pak Pahan dan juga Opu Porhasma Junging Pak Pahan dari garis keturunan Hutan Namora Pak Pahan yang adalah generasi keempat dari Toga Pak Pahan, bisa dilihat paling tidak kampung utamanya di 3 kecamatan, yaitu di Kecamatan Pangaribuan, kedua adalah di Kecamatan Pahai Julu, dan ketiga adalah di Pahai Jai. Kalau dilihat salah satu perkampungan yang diperintis atau dibuka oleh atau dijelajahi oleh Opu Datu Ronggur Diaji di Kecamatan Pangaribuan, maka dapat dikatakan ya bisa membentuk pola yang ada di desa Pak Pahan Samosir, karena desa Pak Pahan juga dibentuk oleh keturunan Opu Datu Ronggur Diaji di Kecamatan Pangaribuan. Strukturnya mirip dengan desa Pak Pahan yang ada di Samosir, yaitu dengan susunan huta raja yang terdapat di Lubasiatar, huta Namora yang terdapat di dalam berbagai huta Luban dan Banjar di Kecamatan Pangaribuan, dan ketiga adalah Lumban Bosi, yaitu di Luban Sepegi-Pegi. Saya mengamati bahwa model desa Pak Pahan di Kecamatan Ronggur Samosir bisa juga dibuat di desa Pak Pahan Kecamatan Pangaribuan. Dengan pengembangan perkampungan di Kecamatan Pangaribuan oleh adik dari Opu Datu Ronggur Diaji Pak Pahan yang adalah dari generasi keempat Toga Pak Pahan, ya kemudian mengembangkan dalam perjalanan mereka mengembangkan perkampungan di Pahai Julu dan Kecamatan Pahai Jai. Ya, memang ya saya sudah telusuri, saya dapat datanya ya tentang keberangkatan dari Opu Datu Ronggur Diaji Pak Pahan dan Opu Porhasma Junging Pak Pahan. Alasan keberangkatannya adalah alasan-alasan yang wajar saja. Bagaimana dengan keberangkatan dari Lumban Bosi Pak Pahan untuk membuka perkampungan baru di tempat lain di luar di desa Pak Pahan, khususnya dari Sosor Batu dan perkampungan adat sekitarnya. Tentu dimulai dengan bagian dari generasi ke-7 dari Toga Pak Pahan dari garis keturunan Opu Lumban Bosi Pak Pahan, yaitu dengan berangkatnya abang adik di dalam rangka membuka perkampungan atau paruh tahun yang baru, yaitu dari keturunan Opu Butu Raja Pak Pahan dan Opu Namora Soritaun Pak Pahan. Mereka berdua melakukan penjelajahan di dalam membuka perkampungan baru. Kalau dilihat dari tata urutan Toga Pak Pahan, mereka adalah generasi ke-7. Sedangkan tadi dari Huta Raja berangkat dari generasi ke-4. Sedangkan dari Huta Namora Pak Pahan, ya yaitu Opu Datu Ronggur Diaji Pak Pahan dan
Opu Poras Manjunging Pak Pahan adalah dari generasi keempat Toga Pak Pahan. Terkait dengan keberangkatan keturunan dari Opu Lumban Boshi Pak Pahan, yaitu dari anaknya Opu Butu Raja Pak Pahan dan Opu Namora Soritaun Pak Pahan. Ya, mereka awalnya menuju dulu tolong ke arah wilayah Baligi, tapi mungkin di sana belum tempat yang tepat. Ya, mungkin ini kemungkinan saja ya mereka sudah mendengar di mana Dongat Tubuh berada. Ya, akhirnya mereka menuju Lobu Tagahabing ya di wilayah dekat Pangaribuan, tempat Opu Datu Ronggur mengembangkan perkampungan. Ya, memang Lobu Tagahabing inilah daerah yang agak di pinggir dari desa Pak Pahan yang sekarang di Pangaribuan. Dan memang dari kalau dilihat dari sisi demografis maupun topografis dari wilayah Tagahabing ini rada susah juga dikembangkan menjadi lahan-lahan daerah yang ya pertanian produktif, karena kalau kita lihat misalkan hubungan di dalam masyarakat hukum adat ada namanya unsur yang kelima, hubungan masyarakat hukum dengan sumber daya alam. Karena dulu ya masyarakat hukum adat hidupnya dapat dikatakan ya pada umumnya tergantung dengan sumber daya alam. Jadi ya setelah sampai di Lobu Tagahabing ya saya pikir ya dengan berpikir jauh ke depan ya Opu Butu Raja tidak bersama adiknya Opu Namora Soritaun tinggal sama-sama di Lobu Tagahabing, tapi ya mengembangkan perkampungan ke wilayah Litong Nihuta ya, karena memang di wilayah ini sudah ada eksis yaitu perkampungan dari Huta Raja Pak Pahan yang diprakarsai Opu Datu Rahmat Pak Pahan. Ya, terakhir saya catat Opu Butu Raja ya menikah dengan Opung Boru Purba, sedangkan Opu Namora Soritaun menikah dengan Boru Limbong, kemudian dengan Boru Simanjuntak. Opu Namora Soritaun ya mengembangkan perkampungan juga di wilayah desa Pak Pahan yang sekarang yang disebut dengan Lumban Sipegi-Pegi, dan juga tentunya sebagian keturunannya khususnya dari keturunan Opu Soi Bangun yang ada di saya catat di Lumban Sipegi-Pegi, baru mengembangkan perkampungan ke Huta Tonga dan sekitarnya di desa Sidagal yang sekarang, dan juga ke sebagian ke Silatom. Opu Namora Soritaun ya dari pernikahannya dengan Opung Boru Limbong dan Simanjuntak dikaruniai 5 anak. Ya, anak pertama ya Opu Mangguru yang menikah dengan Boru Nababan, anak kedua Opu Sui Bangan yang menikah dengan Boru Tajung, ya anak ketiga Opu Marbona yang menikah dengan Boru Limbong, begitu juga sampai 5 dari Boru Simanjuntak. Jadi ya kalau ditelaah keturunan Pak Pahan Lumban Boshi yang ada di Sipegi-Pegi saya catat itu adalah merupakan keturunan dari Opu Soi Bangan yang merupakan anak kedua dari Opu Namora Soritaun yang kemudian mengembangkan perkampungan ke wilayah Huta Tonga Sidagal dan juga Silatom. Sebetulnya di dalam pengembangan perkampungan dari Opu Namora Soritaun, khususnya dari garis keturunan anaknya yang pertama yaitu Opu Mangguru Pak Pahan, ya juga sebetulnya ya bisa kemungkinan besar karena sudah ada Opu Poras Majuhung di Pahai, baik di Pahai Julu maupun di Pahai Jaek. Berikutnya juga sebetulnya berbagai keturunan dari Opu Namora Soritaun juga membuka perkampungan di wilayah Pahai, antara lain misalkan di Pangaloan. Misalkan gereja HGB Pangaloan ya saya catat itu adalah pemberian dari garis tanah pertapakannya adalah saya dapat catatan itu adalah dari keturunan Opu dari Mangguru Pak Pahan yang menikah dengan Boru Nababan. Jadi dengan demikian sebetulnya ada satu model perkampungan Toga Pak Pahan yang mencontoh perkampungan Toga Pak Pahan yang di Samosir dengan susunan Huta Raja Huta Namora Lumban Boshi, yaitu adalah desa Pak Pahan di Pangaribuan. Ya, adapun perkampungan masyarakat hukum adat di yang khususnya saya catat di
eh, dari Opu Lumban Bosi Pak Pahan di Pangaribuan dan sekitarnya, sehingga berkembang juga ke Humbang. Antara lain ya paling tidak di Tapanuli Utara ada di Kecamatan Pangaribuan, ada di Kecamatan Pahai, dan juga tentunya kalau ke arah Humbang adalah ke Kecamatan Litong Nihuta. Yang bisa saya simpulkan adalah bahwa di dalam pembukaan perkampungan masyarakat hukum adat Toga Pak Pahan, saya lihat, saya prediksi, saya perkirakan bahwa di antara ketiga opung ini juga ada sebetulnya kerjasama yang walaupun mungkin di sana sini ada selisih paham atau konflik, tapi itu tidak sampai membuat mereka sampai misalkan harus menurunkan derajat adiknya atau menghilangkan dari toga. Yang menjadi catatan adalah kalau opung misalkan yang kita contohkan di dalam membuka perkampungan Toga Pak Pahan, yaitu Opu Datu Ramot Pak Pahan, Opu Datu Ronggur Diaji Pak Pahan, dari Hutan Namora Pak Pahan, Opu Porhas Majunging Pak Pahan, juga Opu Butur Raja Pak Pahan, dan juga Opu Namora Soritan Pak Pahan. Kalau dari letak geografis perkampungan mereka, saya pikir kemungkinan besar mereka adalah bekerja sama, karena mereka juga tentunya akan menghadapi, katakanlah dalam tanda kutip, musuh-musuh besar di wilayah itu atau di perjalanan. Jadi yang mau saya sampaikan di sini, ketika membicarakan toga Pak Pahan, tentu perlu dalam sikap kaidah hukum unsur yang ke-7 dari masyarakat hukum adat, yaitu dalihan natulu, dongat manat mardongat tubuh. Karena dari perkembangan masyarakat hukum adat tadi saya lihat, baik dari Huta Raja yang dilakukan diprakarsai Opu Datu Ramot Pak Pahan, dari Hutan Namora Pak Pahan yang diprakarsai oleh Opu Datu Ronggur Diaji Pak Pahan dan Opu Porhas Majunging Pak Pahan, dan juga dari Opu Lumban Bosi Pak Pahan yang diprakarsai oleh keturunannya dari Opu Butur Raja Pak Pahan dan juga Opu Namora Solitan Pak Pahan. Saya perkirakan mereka di dalam mencapai tujuan pengembangan perkampungan masyarakat hukum Toga Pak Pahan adalah ada titik irisan. Di irisan itu adalah saya perkirakan adalah kerjasama, bukan sama-sama kerja. Terutama dengan terbentuknya Desa Pak Pahan di Ulaya Baru, yaitu di Desa Pak Pahan, Kecamatan Pangaribuan, yang mirip juga dengan Desa Pak Pahan yang ada di Unaronggo, dengan struktur atau komposisi Toga Pak Pahan, Huta Raja, Hutan Namora, Lumban Bosi. Sebetulnya di Desa Sibike di Kecamatan Pangaribuan, saya juga mencatat hampir komplit juga di situ susunannya. Di mana di Sibike ini ya memang saat ini dihuni oleh Huta Raja Pak Pahan, khususnya dari keturunan Opu Datu Ramot Pak Pahan, dari keturunannya berikutnya dari Opu Bista Pak Pahan, dan juga ada dari tentunya dari Opu Baginda Raja, khususnya dari garis keturunannya nanti Baginda Malim seperti di Lumban Baligi. Sebetulnya di dalam catat perjalanan dari salah satu keturunan Opu Namora Suritaon Pak Pahan, yaitu Opu Marbona Pak Pahan yang menikah dengan Buru Limbong yang memiliki anak pria satu-satunya namanya Opu Binur Pak Pahan. Sebetulnya sebelum mengembangkan perkampungan bagi keturunannya di Pastor Minan, di wilayah Pastor Minan, diperkirakan juga sempat membuka area pertanian atau perkampungan ke wilayah Sibike. Jadi kalau itu terbentuk juga sebetulnya kita memiliki atau dimungkinkan memiliki 3 model desa Pak Pahan, yaitu dengan Huta Raja, Hutan Namora, Lumban Bosi. Yang saat ini eksis memang 2, yaitu Desa Pak Pahan, Kecamatan Unaronggo, dan Desa Pak Pahan,